Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uun Unaya dengan NIM 1914218 semester 6 jurusan Perbankan Syariah A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang memahami jenis-jenis arbitrase pada mata kuliah arbitrase dengan dosen pengampu Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MM untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Baik, langsung ke pembahasan. Pembahasannya itu ada 3. Yang pertama, prosedur arbitrase menurut Basarnas. Yang kedua, ada perbandingan prosedur antara Basarnas dengan arbitrase internasional. Dan yang ketiga, ada berakhirnya ikatan arbitrase. Baik, yang pembahasan pertama ada prosedur arbitrase menurut Basarnas. Nah, Basarnas memiliki ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain mengacu pada hukum Islam, juga mengacu pada hukum nasional. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah bersifat umum. Karena Basarnas memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku lex specialis derogat lagi general, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, meskipun Basarnas memakai peraturan prosedurnya sendiri. Nah, peraturan Basarnas tersebut tidak boleh menyampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian, berlakulah kedua peraturan tersebut. Nah, yaitu hukum-hukum nasionalnya yaitu hukum-hukum Islam dan hukum nasionalnya. Nah, tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas itu sebagai berikut. Yang pertama ada pemohonan arbitrase, yang kedua ada menunjukkan arbiter tunggal atau arbiter majelis, yang ketiga jawaban, ekspansi dan rekonvensi termohon, yang keempat ada perdamaian, kelima pembuktian dan saksi atau ahli, yang kelima pencabutan atau permohonan, yang keenam putusan, ketujuh pendaftaran putusan, yang kedelapan eksekusi putusan Basarnas. Pembahasan selanjutnya yaitu ada perbandingan prosedur antara Basarnas dengan arbitrase internasional. Nah, Badan Arbitrase Syariah Nasional yang disebut Basarnas adalah satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Secara formal, eksistensi lembaga ini mempunyai dasar hukum yang kuat dan struktur hukum Indonesia. Nah, undang-undang di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa ke lembaga independen di luar pengadilan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dimaksud pada pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif. Model peraturan yang mengatur tentang arbitrase internasional ini pun dibahas dalam forum internasional dengan prinsip yang sifatnya univers berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong peneliti untuk membahas prinsip arbitrase internasional ini di Indonesia dengan refleksi bahwa dalam setiap peraturan yang ada pasti memiliki prinsip-prinsip tersendiri, termasuk pula dalam peraturan tentang arbitrase, di mana dalam prinsip arbitrase tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan, di mana subjek hukum dapat menilai dan menjadikan kekurangan serta kelebihan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam penyelesaian sengketa pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia, yang menurut ketentuan hukum rakyat Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Nah, asas-asas umum pelaksanaan putusan arbitrase atau internasional ada yang pertama asas final unbinding, yang kedua asas responsivitas, yang ketiga putusan terbatas, yang keempat ada ketertiban umum. Pembahasan selanjutnya yaitu ada berakhirnya ikatan arbitrase.
Nah, tahapan sesudah arbitrase adalah tahapan setelah putusan arbitrase dijatuhkan atau berakhirnya ikatan arbitrase. Terdapat dua kemungkinan situasi yang terjadi pada putusan arbitrase. Kemungkinan yang pertama yaitu pihak dinyatakan kalah melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Karena itu, sengketa yang terjadi betul-betul berakhir. Dan kemungkinan keduanya yaitu adalah pihak tersebut menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase meskipun disepakati bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat dan final. Dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa masih membahas tentang berakhirnya arbitrase, yaitu Basarnas merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah karena tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelesaikan sengketa muamalat di bidang perdagangan, keuangan, perbankan, jasa dan sebagainya secara cepat dan adil berdasarkan pada prinsip syariah. Penyelesaian sengketa melalui Basarnas bersifat rahasia, yaitu sebelum pemeriksaan sengketa dimulai, arbiter harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang bersengketa. Lain halnya dengan suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat pembuatannya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara yang berbeda dan melewati batas negara. Dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 dari Ketentuan Umum Model Law Industrial yang berbunyi, "This law applies to international commercial arbitration subject to any agreement in force between the state and any other state of states," bahwa undang-undang ini diberlakukan untuk apa yang dinamakan international commercial arbitration. Dalam pasal 71 disebutkan cara mengajukan pembuatan, yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada pentera pengadilan negeri, ataupun dibatalkan oleh para pihak yang bersangkutan dengan meminta kepada pengadilan negeri baik terhadap sebagian atau seluruh. Nah, isi putusannya apabila diduga mengundang unsur-unsurnya itu sebagai berikut. Yang pertama, ada surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, ada setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga, ada putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.